Halo semua teman-teman, kembali lagi dengan acara Kami Ngosa yang berarti ngobrol santai. Saat ini kita bersama dengan Papa Pendeta Gideon Sriyadi dan Pak Tono. Ngosa kali ini akan membahas tentang pertama kali Papa Pendeta Gideon Sriyadi dan Pak Tono belajar tentang bagaimana cara memperbaiki AC. Saya nggak sampai selesai ya. Saya Berarti belum dapat ijazah ya? ya, betul. Saya belum tamat gitu ya. Nah, karena apa ya? Waktu itu pikiran saya masih terbagi dengan pekerjaan yang lain. Jadi saya nggak fokus di sana. Waktu itu masih bekerja juga? Betul, saya sambil bekerja. Jadi pengalaman dulu, kita cuma waktu itu cuma pengenalan. Awal-awalnya pengenalan dulu Pak, pengenalan alat-alat. Jadi rasanya sampai di situ aja Pak saya waktu itu. Belum sampai ke Belum lulus ya? prakteknya gitu Pak. Praktek cara bongkar pasangnya gitu masih belum. Jadi waktu itu cuma masih tanya ke Bapak Gideon Sriyadi yang Iya. sampai lulus dan mendapatkan sertifikat ini. ya kebetulan waktu itu saya seangkatan dengan Bapak Pendeta Sriyadi ya. Ya. Jadi beliau memang dari awal sampai tuntas ya. Nah, jadi mungkin banyak cerita yang dari beliau. Bisa diceritakan sedikit Pak? Ya, Pengalamannya pertama ya, kali yang terpenting ini sate dulu ya. Sate dulu. Ini yang apapun ceritanya, yang penting jangan lupa satenya ditentang rasa. Banyak kisah-kisah, tapi untuk awal sekali saya ingin ada kisah khusus yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu. apa itu? Keterlibatan Tuhan atau keajaiban Tuhan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan awal pelayanan kami yang terkait dengan AC ya, AC atau belajar tentang pendinginan. Nah, yang perlu saya sampaikan, saya bukan orang teknik. Saya bukan orang teknik dan tidak tahu tentang, ya hanya sekedar tahu tentang listrik, tentang AC. Di Tulungagung itu tidak pernah sudah dingin istilahnya, walaupun tidak ber-AC-an sudah dingin di daerah sana. Karena sana kan dapat dingin. Nah, dingin. Nah, ketika di Palangkaraya, pelayanan baru di Palangkaraya, memaksa seorang pendeta harus bekerja gitu ya, bekerja. Tetapi saya senang, sukacita karena di segala bentuk atau situasi apapun Tuhan nyatakan kuasanya, Tuhan buka jalan. Nah, ceritanya gini. Nah, apa yang harus saya kerjakan di sisi-sisi di mana harus membesarkan perintisan dan juga bertanggung jawab tentang kebutuhan sehari-hari. Nah, Tuhan selalu buka jalan, yaitu melalui teman yang bernama Paul. Nah, Paul ini kami berteman di Kompak ya, komunitas pembawa berkat. Pak Gideon, sampean ikut aja kursus komputer dan AC Di Palangka sini? di Palangka. Nah, dari itu saya tiba-tiba kok ditawari, saya nggak ngerti. Juga kami hanya berteman di pelayanan bersama di komunitas pembawa berkat atau Kompak. Mungkin 2010 waktu itu, kurang lebih lah. Ya, Mungkin bisa salah meleset. satu rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Dan akhirnya saya pertama ikut kursus komputer. Saya lulusan terbaik dan 4 orang dibukakan di Jalan Murjani, disewakan ruko kecil untuk membuka servis mandiri komputer waktu itu. Nah, waktu di mandiri komputer Sekarang masih ingat nggak caranya servis komputer Pak? bisa. Oh, masih bisa. Makanya mengenal hardware, mengenal install, mengenal software,
mengenal apa namanya chipset, mengenal itu lulusan, artinya dari itu kami mengenal apa namanya perangkat-perangkat yang ada di komputer. Dibukakan di Jalan Murjani. Tapi waktu itu kami nggak bisa berkembang karena kurang tekun. Terus ada gelombang berikutnya yaitu kursus AC. Nah, saya lebih menekuni itu karena langsung dapat uang. Cuci AC langsung dapat uang. Jadi simple ya Pak? Hanya mencuci tapi Dapat uang langsung. bukan mencuci uang kan Pak? Enggak. Itu. Terus kursus berapa ya, 2 bulan atau kurang lebih ya. Nah, teman-teman itu biasanya ngambil sore atau pagi salah satu. Nah, saya pagi sore. Jadi jam materinya saya pahami bener gitu. Terus luar biasa kami belajar, terus praktekan, dan di modal awal itu dimodalin, pinjami modal. Misalnya alat-alat tangga, alat tang itu dipinjami awalnya dengan Pak Paul. Terus akhirnya harus dikembalikan di di kantornya di Menteng 6 waktu itu. Sampai sekarang? Sekarang lokasinya dibeli oleh gereja BES, masih ada. Orang Surabaya, miliknya Pak Puji, terus kemudian dijual ke gereja BES yang sampai saat ini untuk gereja. Nah, Menteng 6. Sudah diceritakan Pak. Yang paling enak kan cuci AC Pak ya, langsung dapat uang. Nah, sekarang pertanyaannya, yang nggak paling enak ini apa Pak? Yang nggak enaknya apa Pak? Di AC. Ya, AC itu sebenarnya ada sisi-sisi mudah langsung dapat duit, tapi pekerjaan kasar berkenaan dengan risiko lebih tinggi di AC. Berarti pernah jatuh juga ya Pak? Pernah beberapa kali. Ini kan yang nggak enak. Nah, beberapa kali Cuci AC langsung dapat uang Pak. Iya. Tapi begitu jatuh dari tangga, mengeluarkan uang. pernah kita ngerjakan di Dangau. Di Dangau itu adalah tempat hiburan anak-anak, mainan anak-anak di Jalan Yustarso Ujung. Nah, kalau pagi itu pasti nggak bisa karena padat pengunjung. Bosnya selalu dikerjakan malam, harus diusahakan dikerjakan malam servisnya. Nah, waktu itu kami kerja sampai pagi. Mungkin sambil ngantuk atau gimana. Nah, saya pas menyambung listrik, anak buah saya itu agak lucu gimana itu, membuyarkan konsentrasi saya. Akhirnya saya cerat gitu, terus jatuh. Nah, di bawah itu ada mobil-mobilan, di bawah itu ada, untung itu bisa tangganya ini goyang-goyang, kami bisa mengarahkan sehingga enggak pas barang-barang tersebut. Tapi Tuhan tolong enggak apa-apa. Katanya sempat HP juga jatuh Pak ya? HP jatuh juga di Kalau selokan enggak ya? Iya itu di rumah sakit. Beda lagi nih. Berita cerita. Iya, karena kalau di rumah sakit itu di gedung yang baru itu selokannya itu kan ada semacam saringan lubang-lubang Menutup ini ya, jaring besi. Nah, salah satu jaring besi itu rupanya patah atau seperti apa sehingga lubang. Nah, akhirnya saya nggak melihat kan, kaki saya nginjak yang lubang itu, seret, kaget kan, akhirnya HP itu langsung jatuh kan. Kan orangnya yang jatuh, HP-nya jatuh, kakinya masuk. Cerita lucunya.
ada cerita lucunya, ada cerita sedihnya juga, Iya. ada cerita senengnya. Heeh. Senengnya tadi yang pertama nyuci langsung dapat uang. Sedihnya jatuh dari tangga langsung pijet mengeluarkan uang. Cerita lucunya jatuh orangnya tapi HP-nya yang lari. Iya. Nah, itu loh teman-teman. Jadi itu pengalaman sedikit yang disampaikan oleh Pak Tono dan Pak Dian Suryadi ini sebenarnya ya boleh jadi inspirasi juga sih. Banyak yang pegawainya Bapak ini pinter akhirnya bisa usaha sendiri ya, Bisa mandiri. Ya. ya mandiri lah. Memang apa namanya, orientasinya bukan semata bisnis atau bekerja untuk dapat uang, tapi karena dasarnya adalah orientasinya pelayanan, sehingga apa namanya, bagaimana untuk membuat orang itu berhasil. Ya, yang pertama yang saya lakukan, pernah kami membantu atau kursus di rehabilitas di Galilea, Di kursus PAL 19 itu ada rehabilitas narkoba, tempatnya teman saya Bang Dodi, yang dikerjasama dengan pemerintah provinsi dan kota. Pada waktu itu dinas sosial kalau nggak salah yang menangani tersebut, Bapak Wahono itu. Kami kerjasama, terus diizinkan untuk salah satu instruktur berkenaan dengan apa namanya, mengisi kegiatan-kegiatan keterampilan ke orang-orang rehabilitasi narkoba di PAL 19 yang dipimpin oleh Pendeta Dodi Ramosa. sampai sekarang masih ada ya? Sampai sekarang kalau kursusnya nggak ada, pengisi waktu aja, cuman rehabilitasi tetap sekarang ada di PAL 19. Melihat perjuangan beliau ya, jadi saya menjadi semangat gitu ya, menjadi terbakar gitu ya. Semangat saya itu menjadi apa namanya, semakin tinggi gitu ya. Beliau aja Semakin yang berkorban. beliau aja yang sudah umur ya? usia gitu ya, tapi semangatnya seperti orang muda ya. Jadi disitulah saya belajar ya, mengambil satu sisi nilai positifnya dari Mengambil kehidupan gitu ya. hikmahnya. Mengambil hikmahnya. Banyak hal ya yang Iya, kita pelajari ya betul, dari Pak. Ah, Bapak. jadi kami juga berterima kasih ya kepada Bapak Pendeta, karena dia bukan hanya sebagai guru rohani kami, tapi dia juga memberikan jalan untuk kami ya, untuk untuk pekerjaan ya. Dia juga berupaya supaya jemaatnya ya bisa mendapatkan penghasilan begitu ya, seperti itu. Jadi dia sangat peduli sekali dengan jemaat-jemaatnya yang boleh dikatakan mungkin ekonominya yang nggak seperti orang gitu ya. Jadi dia tidak bisa memberi, mungkin tidak bisa memberi dengan bantuan uang, tapi dia bisa memberi dengan memberi jalan keluar ya untuk jemaatnya supaya bisa mendapatkan hikmahnya, dengan salah satunya tadi dengan cara bekerja, dan dia memberi kita untuk Ilmunya ya. Paling tidak Betul. motivasinya. ya motivasi seperti yang saya alami ya. Waktu itu Bapak Pendeta memberitahukan kepada jemaatnya untuk ikut dalam kursus gitu ya, supaya jemaatnya itu dengan punya ilmu dia bisa mencari nafkah sendiri gitu ya, mendapatkan ilmu-ilmu dari sana. Salah satunya tadi di kursus AC ya. Iya. Nah sebelumnya kan juga ada ya kursus-kursus yang lain, tapi waktu itu saya hanya mengambil kursus AC. Beberapa
anak muda yang kami bina. Bapak anak didiknya Pendeta Raja Guguk, dia kuliah di Unpar, tapi untuk menambah ilmu saya kursusi privat berkenaan dengan AC beberapa bulan pernah. Terus kemudian ada mengajak teman-teman, ada Eko, anak-anak Tuhan yang pada waktu itu masih mencari jati diri mau bekerja apa, akhirnya tak ajak, akhirnya sampai mendapat pekerjaan di Weko itu di Badan Penanggulangan Bencana. Nah, hingga sekarang kami punya hubungan baik walaupun sudah menikah. Tahu-tahu datang, Pak Riyadi, gimana kabar? Nah, kemarin datang gitu, pas HP saya rusakin langsung diutek-utek, oh bisa wes. Dia dulu pernah ikut juga beberapa waktu di masa-masa transisinya untuk mencari pekerjaan, ikut saya, akhirnya berkembang. Dan teman kami sekursus dulu ada Dabo ikut kami masa-masa belum menikah kayak kalian, ikut kami kursus juga. Tapi Dabo tidak terlalu lincah seperti saya menyerap ilmu itu, terus akhirnya tak ajak, sehingga ada keberanian, pinter, terus mengembangkan sendiri. Terus kemudian saya beberapa waktu mengadakan dengan kerjasama dengan Pak Paul, Kompak itu mengisi pembinaan di Rutan selama beberapa, ada item buat kue, saya item untuk AC, ada keterampilan, terus kemudian juga beberapa kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya untuk memberikan membekali orang sehingga dia pinter. Ya, banyak anak-anak muda yang bergabung dengan kami tadinya tidak bisa apa-apa, akhirnya pinter, bisa nyopir, ada yang dari Jawa itu ada yang bisa nyopir, akhirnya bisa AC. Yang tadinya tidak punya sawah, akhirnya punya sawah lewat keterampilan tersebut. Dan saya rasa itu sudah menjadi tujuan awal saya, di mana saya seorang pendeta. Senang itu kalau orang jadi punya masa depan. Ada Restu Mulia waktu itu, ada David Simatupang ikut kami, dan akhirnya terbuka pikirannya, akhirnya berkembang dan menjadi orang yang luar biasa. Walaupun tidak bersama, tapi sekali waktu bertemu itu, weh Pak Riyadi, senang banget. Itulah kebanggaan kami sebagai seorang hamba Tuhan, ketika anak didiknya atau orang lain itu merasa diberkati, itu sudah bagian dari sukacita kami sebagai seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan luar biasa. Jadi teman-teman semuanya, apapun itu yang dilakukan oleh Bapak Tuhan ini sebenarnya semua untuk pelayanan ya. Ya. Jadi intinya bukan hanya untuk materi, tapi yang diutamakan untuk pelayanan. Oke teman-teman, kita akan kembali lagi di masa yang berikutnya dan cerita yang akan disampaikan oleh Bapak Tuhan. Tapi jangan lupa seperti tadi yang disampaikan untuk like, comment, dan share. Yang subscribe, yang menonton YouTube ini, makin doaku, harapanku diberkati Tuhan melimpah-limpah. Amin. Amin. Oke, terima kasih.